Nih, batu ditumpuk begitu pun bisa berarti stupa karena mengingatkan kita tentang kesempurnaan pikiran dan kesadaran tadi. Karena dengan pikiran mencapai kesempurnaan tadi, hanya dengan kita mencapai tahap itu kita bisa menanggulangi kegundahan dan menanggulangi pergulatan kita. Borobudur itu ini nanti kalian bisa baca sendiri, right, keterangannya. Ini saya buatkan supaya kalian juga bisa ikut membantu meluruskan bahwa itu sebetulnya tidak seperti itu. Tapi Borobudur itu sebetulnya secara keseluruhan itu sebagai suatu stupa. Tapi stupa ini bukan stupa relik. Stupa ini sebagai suatu stupa representasi. Jadi stupa semacam ini tidak perlu catra, tidak perlu macam-macam. Ini sudah oke seperti apa adanya. Stupa ini apa sih? Stupa ini sebetulnya sebagai representasi dari pikiran dan kesadaran yang sempurna. Mulainya sebetulnya stupa itu unduk-undukan, penguburan di India. Tapi akhirnya menjadi. Ini kalau dengan izin kalian, saya akan secara cepat, tapi stupa ini tidak pernah punya aturan bentuknya seperti apa. Nih, batu ditumpuk begitu pun bisa berarti stupa karena mengingatkan kita tentang kesempurnaan pikiran dan kesadaran tadi. Karena dengan pikiran mencapai kesempurnaan tadi, hanya dengan kita mencapai tahap itu kita bisa menanggulangi kegundahan dan menanggulangi pergulatan kita. Makanya bentuk stupa ini bermacam-macam. Tidak ada aturannya, tidak ada begini, tapi juga mempunyai beberapa aturan seperti kalian lihat. Nah, Borobudur ini lain sekali. Kalau ada stupa begini, ini biasanya sebagai representasi dari pikiran dan kesadaran yang sempurna. Borobudur ini tidak cuma memamerkan representasi dari kesadaran saja. Karena Borobudur ini lengkap. Nah, di sini nanti saya akan menerangkan. Dalam hidup kita ini, kira-kira berapa persen dari kehidupan kita ini sesuai dengan yang kita bayangkan atau yang kita atur. Berapa persen dari hidup kita saat ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kira-kira berapa persen? Mungkin nggak banyak. Dan saya juga ingin tanya juga, dalam kalian mengambil keputusan, dalam setiap kali kalian mengambil keputusan, tentunya kalian pikir, right? Kalian beli alasan, kalian analisa segala macam. Tapi pernah nggak kalian itu sering memutuskan sesuatu seakan-akan kalian tahu saja ini yang kamu itu. Sering kan? Nah, ini kamu pada waktu kamu mengambil keputusan semacam itu seakan-akan ada yang mendorong, right? Bukan cuma dinalar, bukan dianalisa, tapi seakan-akan kamu tahu, I want to do this. Yang dorong di sini, ini diterangkan dalam Buddha Dharma, ini ada daya semacam power energy. Saya nggak begitu cocok dengan terjemahan sekarang yang disebut pahala. Ini tidak ada hubungannya dengan pahala. Daya kekuatan positif energi kalau mengambil keputusan yang nanti hasilnya baik, atau sering juga loh, kita entah bagaimana mengambil keputusan yang nanti hasilnya tidak nyaman. Ya kan? Sering. Nah, yang tidak nyaman ini malah pengaruhnya banyak sekali. Seperti keinginan, seakan-akan ada yang bisikin. Ada ini, kepengen ini, segala macam. Nah, ini di dalam hati ini, ada semacam daya seperti ini diterangkan. Ada daya semacam ini, atau berkah daya kebajikan, atau berkah daya pengetahuan. Ini dikatakan daya ini ada dua aspek, yaitu dari aspek mengenai mempunyai daya kebajikan, yang nanti ada hubungannya dengan membuat kamu itu lebih ngerti daya pengetahuan. Jadi sebetulnya tekniknya dalam Buddha Dharma diterangkan. Dalam hidup ini, yang kita perlukan apa? Kita ngumpulkan daya-daya itu loh. Ini bukan dalam bentuk seperti bank account, no. Tapi adanya di dalam hati kita. Makanya kita tahu bahwa kadang-kadang kita cenderung ingin berbuat sesuatu, didorong oleh ini yang nanti hasilnya enak, atau didorong berbuat sesuatu yang nanti hasilnya malah bikin runyam. Ini tergantung dari daya yang ada operasi di sini. Nah, makanya belajar Buddha Dharma salah satunya itu ngerti pilah-pilah, kira-kira yang mana yang nanti akan membawa yang positif, kira-kira yang mana
yang perlu harus kita perhatikan, jangan sampai yang negatif. Nah, dua ini dikumpulkan, namanya pengumpulan daya, dua daya tadi. Pengumpulan itu sambara dua, jadi sambara dwaya itu pengumpulan dari dua macam daya tadi, sambara dwaya. Yang dikumpulkan adalah tadi daya kebajikan dan daya pengetahuan. Daya pengetahuan ini artinya begini, ya, semakin kamu berbuat bajik, ya, atau kamu berbuat apapun dah, mestinya kamu akan mempunyai bertambah pengetahuanmu tentang itu. Yang kita sebut pengalaman, yang disebut pelajaran, pasti kita punya. Nah, ini kalau kita tetap tercemar dengan hanya rasa dengki, rasa iri, apapun, yang kita anggap teknik kita hidup, itu pasti akan terbungkus dengan rasa iri, rasa dengki tadi. Ini nanti kita akan bersama-sama belajar. Kamu nanti nggak perlu saya untuk menerangkan. Kamu sendiri bisa cek, kalian bisa cek sendiri bahwa daya yang kita kumpulkan dengan ingin tahu semacam ini pentingnya luar biasa dalam hidup ini.